baik, terima kasih buat pagi hari yang baru, buat kesehatan, buat kekuatan yang boleh Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar lagi di pembelajaran yang baru. Mari Tuhan berikan kami ketenangan, ketertiban, dengar-dengaran, dan hikmat, kepintaran untuk kami bisa melakukan pembelajaran hari ini. Tuhan berkati teman-teman kami, berkati keluarga kami, dan berkati guru-guru yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk di subtema yang kedua ya, masih di subtema kedua. Di pembelajaran yang ketiga, anak-anak boleh siapkan bukunya, lalu buka halaman 54 ya. Oke, ingat lagi bahwa tematik 1D ini masih membahas mengenai keluarga. Dan di subtema 2 kita membahas mengenai kegiatan keluargaku ya. Oke, sekarang boleh dibuka halaman 54. Misia akan bacakan buat kalian. Kalian simak. Kalau misalnya bilang simak, artinya matanya ke buku, lalu telinganya dengarin, kita baca bersama ya. Kita baca. Bermain dengan kakak. Kak Hadi punya mainan. Bella punya mainan. Kak Hadi dan Bella bermain bersama. Saat bermain, mereka rukun. Kata ayah dan ibu, adik kakak harus rukun. Ayah dan ibu sedih kalau anak tidak rukun. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa kalau kalian punya kakak, adik, koko, abang, atau pokoknya saudara yang tinggal dalam satu rumah, kalian harus hidup rukun. Walaupun mainannya punya bersama ya, atau mungkin mainannya punya berbeda-beda, tapi tetap harus bermain bersama dengan rukun, nggak boleh berantem. Karena kalau berantem itu membuat ayah dan ibu, papa dan mama, papi dan mami sedih. Jadi kalau dalam satu keluarga harus hidup rukun, saling menyayangi ya, saling mengasihi. Oke. Nah, sekarang boleh dilihat di bagian bawahnya. Di situ sudah ada gambar ya antara Dini dengan Dino. Tapi coba kalian perhatikan gambarnya. Kenapa di gambar itu mukanya Dini itu, wajahnya Dini itu sepertinya marah. Nah, kita mau baca dulu teksnya, anak-anak boleh simak, boleh ke buku, lihatnya lalu dengar ya. Dini dan Dino tidak rukun. Dini ingin menonton film anak-anak. Dino ingin menonton film kartun. Mereka berebut remote televisi. Apakah ayah dan ibu senang? Apa yang dikatakan ayah dan ibu pada Dini dan Dino? Menurut kalian, kalau kakak beradik berantem rebutan remote TV, karena yang satu maunya nonton film kartun, yang satu maunya nonton film anak-anak. Nah, terus mereka berantem deh karena remote cuma satu, TV-nya cuma satu. Menurut kalian, apakah ayah dan ibu akan senang? Tidak, pasti ayah dan ibu akan merasa sedih. Lalu apa yang akan ayah dan ibu katakan? Dini dan Dino harus bergantian. Pastinya ya, harus sabar menunggu gilirannya untuk menonton. Dan tidak boleh bertengkar karena televisi doang ya. Jadi buat anak-anak, kalau di rumah nih masih ada yang berantem sama adiknya, sama kakaknya, sama abangnya, sama kokonya, hanya karena hal-hal kecil seperti remote, seperti mainan, atau mungkin ada hal yang lain, mulai dari sekarang belajar untuk hidup rukun bersama dengan saudara ya. Oke, nah sekarang lihat di halaman sebelahnya. Di halaman sebelahnya itu yang sudah pernah kita lakukan kemarin, yaitu melengkapi percakapan dengan kata tolong dan terima kasih. Nah, ini kita skip, anak-anak bisa kerjakan nanti kalau waktunya sudah senggang untuk latihan-latihan soal ya nak. Jadi halaman 55 kita skip karena sudah pernah kita bahas. Sekarang boleh buka halaman berikutnya. Oke, di halaman 56. Ingat lagi ya, kita lagi belajar mengenai kegiatan keluarga. Dan kita juga belajar mengenai apa sih yang keluarga kita suka, apa sih yang mereka suka lakukan, suka makan atau sebagainya ya. Nah sekarang Kak Hadi dan Bella ini sedang
bermain tebak-tebakan buah. Nah, sekarang anak-anak boleh kita langsung jawab bersama di kotak kuning pertama. Jadi kalian isi titik-titiknya nih kotak kuning pertama ya. Jadi Miss Lia akan bacakan, kita isi bersama, oke? Kulitku ada rambut, ini buah ya. Warnaku merah atau hijau. Daging buahku putih. Di dalam tubuhku ada biji. Aku adalah buah. Betul, rambutan. Udah gampang banget ya cluenya. Kulitku ada rambut, udah pasti rambutan. Oke. Boleh ditulis di titik-titiknya. Rambutan. Di kotak kuning yang kedua. Kulitku berduri. Bauku menyengat. Bijiku besar. Karena aku berduri, aku dipanggil yes, durian. Oke, ini semua orang tuh suka durian. Miss Lia tuh suka banget. Oke, jadi yang pertama adalah buah rambutan dan yang kedua adalah buah durian ya. Oke, nah sekarang itu tadi sudah kita kerjakan. Sekarang anak-anak boleh lihat di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya sudah ada 4 jenis buah yang berbeda. Ada rambutan, ada durian, ada apel dan ada pisang. Kalian tugasnya nih dengerin Miss Lia, lalu kalian tulis. Miss Lia akan diktekan kalimatnya, paham ya? Jadi anak-anak dengerin Miss Lia langsung tulis, itu namanya dikte. Jadi Miss Lia nggak tulis lagi di papan tulis, no, oke? Sekarang boleh pegang pensilnya, siapkan tenaganya untuk menulis. Miss Lia akan diktekan buat kalian. Kita sudah ada contohnya yang pertama yaitu rambutan ya. Rambutan itu kulit rambutan, banyak rambutnya. Nah itu kalimat dari si rambutan. Sekarang yang kedua, buah apakah itu? Durian. Anak-anak boleh dengerin Miss Lia ya. Siap pegang pensilnya, siap pegang pensilnya. Nanti ketinggalan Miss Lia nggak mau ulang. Oke? Durian. Simak ya, dengerin langsung tulis. Durian memiliki kulit yang tajam. Durian memiliki kulit yang tajam. Sudah ya? Yang berikutnya apel. Miss diulang dong karena dikte jadi harus peka. Oke? Kalau kecepatan boleh di pause dulu. Sekarang apel. Oke. Apel rasanya manis. Apel rasanya manis. Ayo. Oke, kalau kecepatan boleh di pause. Terakhir, pisang ya. Oke. Tulis ya. Pisang kulitnya berwarna kuning. Pisang kulitnya berwarna kuning. Wah, oke, sudah ya. Jadi nanti kalau dikirim ke Miss Lia ini harus sesuai apa yang Miss Lia diktekan. Kalau nggak sesuai Miss Lia coret salah karena Miss Lia mendikte sesuai dengan perintah soal. Oke, nah kalau kecepatan boleh di pause, boleh dimundurin ya. Oke, nah sekarang boleh dilihat di halaman sebelahnya, halaman 57 ya. Kita akan membaca percakapan yang ada di atas antara Bella dengan Kak Hadi yang menggunakan kata tolong dan terima kasih. Kak Hadi bilang nih, Bella, tolong ambilkan kotak mainan Kak Hadi. Lalu Bella jawab, baik Kak Hadi. Bella akan ambilkan. Nah, lalu Kak Hadi bilang, terima kasih Bella. Terima kasih Bella mau menolong Kak Hadi. Kata Bella, sama-sama Kak Hadi. Nah, coba anak-anak perhatikan. Kak Hadi ini lebih tua daripada Bella, ya. Itu kenapa Bella panggilnya Kak Hadi. Tapi coba anak-anak perhatikan sikapnya Kak Hadi. Kak Hadi tetap mengucapkan kata tolong, walaupun Bella itu adiknya. Dan Kak Hadi tetap mengucapkan kata terima kasih karena sudah ditolong. Miss Lia berharap sekali bahwa kalian sudah menerapkan ini di rumah. Biasain, Miss tapi kan itu mbak aku tuh yang kerja di rumah, masa harus pakai kata tolong? Yes, harus. Oke, mbak itu tetap lebih tua dari kalian. Jadi kalian tidak boleh berlaku tidak sopan. Kalau sama mbak harus bilang, mbak boleh tolong ambilin tas aku, mbak boleh tolong ambilin minum, mbak boleh tolong
Boleh? Boleh, itu good banget. Kalau pakai kata tolong, udah diambilin sama mbaknya ini bukunya, apa yang harus kita katakan? Terima kasih. Dengar dia baik-baik. Kalau kalian belum menerapkan kata tolong dan terima kasih, berarti kalian belum jadi anak sekolah. Anak sekolah itu tahu bilang terima kasih dan bilang kata tolong, karena anak sekolah itu dididik untuk punya sikap yang baik. Tapi kalau kalian nggak terbiasa bilang kata tolong dan terima kasih, berarti belum jadi anak sekolah dong. Berarti masih jadi anak rumahan, ya, anak-anak yang nggak sekolah. Beda kan? Beda. Jadi kalian harus biasain berkata tolong dan terima kasih ya. Oke, mau sama yang lebih tua atau sama yang lebih muda. Seperti Kak Hadi sama Bella aja, adiknya dia masih bilang kata tolong dan terima kasih ya nak. Oke, di bagian bawahnya kita skip ya sayang, itu melengkapi kalimat dengan kata tolong terima kasih. Kalian bisa lakukan, kerjakan untuk latihan soal mungkin di malam hari mengulang pelajaran ya nak. Oke, sekarang boleh buka halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya sayang, di halaman 58, di situ sudah ada teks di bagian paling atas tentang Tino yang tidak sengaja merusak mainannya Adi. Kita baca ya, boleh disimak. Kalau simak artinya matanya ke buku, telinganya mendengar. Tino tidak sengaja merusak mainan Adi. Tino meminta maaf dan berjanji mengganti. Apabila melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Contoh kesalahan misalnya, 1, terlambat pulang ke rumah, 2, terlambat datang ke sekolah, 3, bertengkar dengan teman. Anak-anak boleh lihat misalnya dulu, boleh buka telinganya dua-dua. Kalian harus belajar untuk 1, bilang tolong kepada banyak orang yang mungkin kalian minta tolong. Yang 2, mengucapkan terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah dilakukan orang lain buat kalian, atau ketika kalian menerima sesuatu. Yang 3, belajar untuk meminta maaf. Miss, aku tuh gengsi. Apa itu gengsi? Aku tuh malu-malu, aku gak mau. Kan dia yang salah, masa aku yang minta maaf? Miss, aku gak mau. Anak-anak hebat, dengar Miss ya baik-baik. Minta maaf itu bukan berarti kalian itu orang yang salah atau orang yang kalah. Bukan sayang. Minta maaf itu adalah sikap hati untuk kalian bisa merendahkan hati untuk banyak orang. Miss, kalau misalnya nih aku berantem sama teman aku, padahal dia yang injak kaki aku, jadi aku pukul dia, masa aku yang harus minta maaf? Anak-anak dengerin Miss ya lagi. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau ada orang yang buat jahat sama kalian, kalian harus balas dengan kebaikan. Kalau kalian salah, contoh nih, Miss Lia suka perhatiin, misalnya di grup suka ada yang kalian ada yang terlambat absen, ya. Ternyata kata mama, iya Miss baru bangun anaknya kesiangan dan sebagainya. Nah, Miss Lia pengen deh kalian tuh japri Miss Lia, sudah absen di grup japri Miss Lia maaf ya aku terlambat, pakai suaranya kamu. Miss Lia senang banget, berarti kalian tahu bahwa kalian salah. Absen itu dimulai mulai dari jam 7 sampai setengah 8 sayang. Setengah 8 itu kita sudah mulai PPW. Jadi setengah jam untuk persiapan mau belajar. Jadi anak-anak hebat, Miss Lia minta tolong buat yang masih suka terlambat, jangan terlambat ya nak. Karena nanti kalau udah masuk sekolah itu nanti bisa jadi kebiasaan untuk kalian terlambat ya sayang. Jadi yang pertama, kalau kalian melakukan kesalahan harus berani meminta maaf, nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah takut. Miss nanti aku dibilangnya kalah dong. No, salah itu pikiran orang-orang salah, orang-orang dunia. Ya, kalian anak-anak Tuhan. Jadi kalau kalian misalnya, Miss aku pengen temenan sama dia lagi, tapi dianya nggak mau temenan sama aku karena kita belum ada yang minta maaf. Jadi gimana? Kamu memulai, nggak apa-apa minta maaf. Misalnya mama suruh kerjain PR, kamu melawan, mama tak dulu, terus mamanya jadi sedih. Apa yang harus dilakukan? Minta maaf ya nak, jangan takut untuk minta maaf karena itulah yang menjadi teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja udah jadi pribadi yang merendahkan hati buat semua orang. Nah apalagi kita yang masih manusia biasa ya sayang. Jadi beranilah meminta maaf ketika kalian melakukan kesalahan
ya. Oke, di bagian bawahnya nah kita skip, yaitu memberi tanda checklist untuk jawaban yang benar. Nah, sekarang kita akan mengerjakan bersama halaman 59. Anak-anak boleh pegang pensilnya sayang. Miss, kita mau ngapain? Kita kerjakan dulu yang bagian atas. Bagian atas ini adalah kita akan men-checklist benda-benda yang lebih banyak dan menghilang benda yang lebih sedikit. Contoh ya nak, sudah ada contohnya. Di sini udah ada gambar bola ya. Yang pertama bolanya itu jumlahnya ada 8. Yang kedua bolanya jumlahnya hanya ada 1. Berarti 8 dan 1 lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 8, betul. Berarti yang bolanya lebih banyak di checklist, yang bolanya sedikit disilang ya. Sekarang anak-anak boleh pegang pensil. Yuk kita kerjakan. Ini cangkir sayang, cangkir ya. Kita hitung cangkir yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cangkir pertama ada 6 buah. Sekarang cangkir yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti lebih banyak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, betul. Yang kedua boleh diberi tanda checklist karena dia jumlahnya lebih banyak. Berarti yang jumlahnya lebih sedikit disilang. Good. Sekarang next, apel. Kita hitung apel yang pertama ya nak. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang apel yang kedua. 1, 2, 3, 4. Lebih banyak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Betul, yang pertama. Boleh diberi tanda checklist apelnya ya. Yang kedua disilang karena lebih sedikit. Next, sekarang ada buah, ini tomat ya. Kita hitung dulu tomatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomat yang pertama ada 6. Sekarang tomat yang kedua. 1, 2, 3. Tomatnya ada 3. Lebih banyak yang mana sayang? Yang pertama atau yang kedua? Betul, yang pertama. Boleh diberi tanda checklist dan yang kedua disilang. Next, kupu-kupu. Kita hitung dulu ya. 1, 2. Yang pertama kupu-kupunya hanya ada 2. Sekarang yang berikutnya kupu-kupunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti lebih banyak yang mana nak? Yang pertama atau yang kedua? Betul, yang kedua. Boleh di checklist yang kedua, lalu yang pertamanya disilang ya. Next, the last one yaitu jeruk. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada 4 buah jeruk, yang kedua ada 1. Berarti lebih banyak yang mana sayang? Yang pertama atau yang kedua? Betul, yang ke-1 ya. Yang pertama lagi salah. Yang pertama ya. Checklist. Oke, yang keduanya disilang. Good job. Sekarang tugas kita yang berikutnya adalah yang kedua ya nak, yang di bawahnya. Kita akan melingkari bilangan yang lebih kecil dan lebih besar. Oke, yuk boleh disimak kuncinya sayang. Tunggu ya, misinya tulis biar kelihatan. Oke, anak-anak hebat, boleh sambil pegang pensilnya sambil lihat ke depannya. Nah, yang bagian sisi kanannya Miss Lia, kita akan melingkari bilangan yang lebih kecil. Nah, sisi kirinya Miss Lia, kita akan melingkari bilangan yang lebih besar. Yuk kita kerjakan bersama. Di buku sudah ada contoh sayang nih yang lebih kecil ya. Jadi 4 dengan 7 lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Sekarang ke bawahnya lihat ya. Disimak baik-baik, jangan sampai salah dilingkari. 3 dan 1 lebih kecil yang mana? 1, betul, lingkari, pinter. 8 dan 2 lebih kecil yang mana? 2, good job. Next, sebelahnya. 5 dan 6 lebih kecil yang mana? 5, betul, hebat sekali anak Miss Lia. 1 dan 3 lebih kecil yang mana? 1,
Sudah ditulis PR, lalu simak mislia. PR-nya adalah yang pertama nak, ya ini sudah ada beberapa benda. Boleh simak mislia, pasang telinganya dua-dua, lihatnya ke mislia, lihatnya ke mislia. Jadi di sini sudah ada beberapa macam benda ya sayang. Ada garpu, piring, pisau, cangkir, ada cabai, telur, bawang merah dan bawang putih. Nah, tugas kalian yang pertama dengerin baik-baik. Ini dihitung, ya. Dihitung garpunya berapa, taruh di kotaknya yang di bawahnya. Piring berapa, taruh, dan seterusnya. Lalu jika sudah ketemu jumlahnya berapa, kamu baca ini urutan bilangan dari yang terkecil adalah. Nah, lalu yang ini bilangan yang sudah kalian temukan ini kalian urutin. Tulis deh di sini dari yang paling kecil ke paling besar. Lalu yang bawahnya urutan bilangan dari yang terbesar. Nah, tinggal dibalik deh yang terbesar ke terkecil. Paham ya sayang? Dicari dulu jumlahnya, dihitung, lalu diurutkan yang pertama dari yang terkecil ke terbesar, baru yang bawahnya dari terbesar ke terkecil. Mis yang bawahnya sama-sama, ya nak. Jadi ini dikerjakan jadi PR, oke? Good. Nah, sekarang boleh ditaruh dulu bukunya. Boleh benar-benar simak mislia. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan loncat. Apa itu bilangan loncat? Emang dia punya kaki? No, bukan ya. Oke. Bilangan loncat adalah bilangan yang memiliki selisih angka. Selisih itu artinya ada perbedaan ya nak. Oke. Anak-anak boleh simak dulu ke depan, jangan lihat buku nak, nanti bingung. Boleh lihat ke depan dulu sayang. Oke. Mislia kasih contoh, ini bilangan loncat menggunakan garis bilangan. Contoh. Nah, ada angka 2 lalu angka 4. Ini namanya bilangan loncat sayang. Harusnya setelah 2 berapa? 3 kan? Tapi dia langsung ke 4. Nah, ini yang dinamakan bilangan loncat. Jadi bilangannya itu enggak selalu di sini ada temannya. Maksudnya misalnya 2 habis 2 3 dia jadi enggak berurut. Jadi bilangan loncat itu dia loncat berapa kali bilangannya. Caranya gimana misalnya? Oke, boleh disimak ke depan. Ini 2 ya sayang. 2. Oke. Kita mau tahu dari 2 ke 4 itu loncat berapa kali? Selisihnya berapa? Perbedaannya berapa angka? 1 2. Berarti dari 2 ke 4 selisihnya ada 2 angka. Itu kenapa dari 2 lalu ke 4. Paham ya? Ingat lagi nih, dengerin misi ya. Bilangan loncat itu adalah bilangan yang memiliki selisih atau perbedaan angka. Ya nak? Jadi nggak selamanya nih, misalnya 2 harus 2, 3 harus 4, 5. No. Bilangan loncat tidak seperti itu. Itu kalau loncatnya cuma 1. Ini loncatnya, nah kita mau tahu dia loncat berapa kali. Kita tadi udah bikin nih 2 ini ke angka 4 loncatnya berapa kali? 1, 2 kali ternyata. Berarti 2 ditambah 2 berapa? Sama dengan 4. Nah, ini misalnya kasih titik kosong. Berarti habis 2, 4 lalu berapa angka setelah 4? 5 mis. Salah. Cara cari tahunya gimana? Yuk, ini 4. Tadi dia loncat berapa kali sayang? 2 kali. Berarti kita loncatin lagi 2 kali. 1, 2. Berarti berapa ketemunya? 6. Lagi. Angka berikutnya berapa lagi? Tadi loncatnya berapa kali sayang? 2 kali. Berarti loncatin lagi. 1, 2. Berapa? 8. Loncat lagi. Tadi berapa kali loncatnya? 2. Loncatin lagi. 1, 2. Berapa? 10. Bisa nggak? Gampang kok nak ya. Ini pakai garis bilangan. Miss, bagaimana cara lebih mudahnya? Bisa. Miss Lia kasih anak-anak boleh simak ke depan dulu. Ya, Miss Lia hapus dulu biar kalian lihat jelas. Oke. Ini kalau pakai garis bilangan ya sayang. Kalian boleh pilih mau pakai garis bilangan boleh, mau pakai cara yang Miss Lia kasih juga boleh. Kalau Miss Lia kasih caranya ini kita ambil ya 3, 6, titik-titik,
garis bilangan. Sekarang ini pakai cara yang Misia kasih. Anak-anak boleh pilih mau pakai cara atas lebih mudah atau cara bawah lebih mudah, boleh dipilih. Oke? Caranya 3 dan 6 0 0 0. Miss, bagaimana cara tahu angka setelahnya? Kalau Miss lihat lebih gampangnya begini saya. 6 dan 3 tarik ya. Nah, 6 dan 3. Kita mau cari kurangnya, beda berapa angka. Caranya gimana, Miss? Karena 3 dikurang 6 tidak bisa, karena kan 3 lebih kecil ya sayang. Kita tukar. 6 dikurang 3 nih. 6 dikurang 3 berapa? 6 dikurang 3, tutup 3, 1, 2, 3. Berapa? 3. Berarti selisihnya 3 ya. 3 lalu 6 ini punya perbedaan angka 3 kali loncat. Loncatnya 3 kali. Dari mana Miss 3? Dari 6 dikurang 3. Misia mundur jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3 ya. Jadi dia punya bilangan loncatnya 3 kali. Nah, lalu bagaimana cara tahu angka setelahnya? Gampang. Ini 3-nya sudah selesai, kita nggak pakai lagi karena dia sudah dikurangi. Nah, jadi ini kan kita udah nggak pakai ya, ini udah nggak dipakai karena ini udah dikurang. Nah, sekarang kita mau cari angka setelah 6 berapa? Caranya 6 nih 6 ditambahin sama 3, ditambah berapa? 6 tambah 3, 6 tambah 3, buka lagi 3 jarinya. Berapa? 9. Berarti habis setelah 6 9 karena dia loncat 3 kali. Lalu bagaimana cara taunya nih setelahnya lagi? Ini 6-nya udah nggak dipakai, nah udah selesai. 9-nya tambahin lagi sama 3. Tambah. Berapa 9 ditambah 3? Hitung 9 di kepala, 3 di jari. Setelah 9, 10, 11, 12. 12. Masih ada yang kosong. Bagaimana cara carinya? 9-nya udah nggak dipakai, sudah selesai. Tarik lagi ke sini. 12 ditambah 3 berapa? 12 di kepala, 3-nya di jari. Setelah 12, 13, 14, 15. Tuh gampang banget, 12-nya selesai. Ini tapi kalau nanti di buku jangan dicoret ya, jangan dicoret. Ini mestinya kasih tahu bahwa ini udah nggak dipakai lagi angkanya. Jadi kalau udah terisi ya udah berarti udah selesai. Kalian jangan tambahin lagi ke angka yang sama ya. Kita coba angka lain. Anak-anak boleh pilih mau pakai garis bilangan boleh, mau pakai cara misalnya boleh. Pokoknya yang lebih gampang yang mana caranya sama. Ya, boleh dilihat ke depan. Ada 4, 8, 0, 0, 0. Oke. Bagaimana tadi caranya? Kita cari dulu selisih atau perbedaan angkanya ya. Gimana bisa nggak 4 dikurang 8? Nggak bisa. Jadi 8 dikurang 4. Kasih tanda strip. 8 dikurang 4 berapa? Tangan kamu 8. Tutup 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sisa berapa? 4. Berarti dia punya selisih angka atau perbedaan angka atau loncatnya berapa kali? 4 kali. Ya. Bagaimana cara tahu angka setelah 8? Apakah 9? Bukan. Caranya ini 4-nya udah selesai ya, udah nggak dipakai. 8-nya ditambah 4. 8 ditambah 4 berapa? 8 di kepala, 4-nya di jari. Sesudah 8, 9, 10, 11, 12. Berarti angka setelah 8 12 karena loncatnya 4 kali. Lalu mau tahu lagi setelah 12 berapa Miss? Kita tambah lagi, tarik garisnya. Ini 8-nya udah nggak dipakai ya, udah selesai. 12 ditambah 4 berapa? 12-nya di kepala, 4-nya di jari. Setelah 12, 13, 14, 15, dan 16. Oke, masih ada yang kosong 1. Bagaimana cara tahunya? Tarik nih dari 16. Tariknya bukan tarik dari 12. Tarik ditambahin 4. 16 tambah 4 berapa? 16-nya di kepala, 4-nya di jari. Setelah 16, 17, 18, 19, dan 20. Udah deh, gampang ya. Anak-anak boleh pilih mau yang pakai cara garis bilangan boleh, pakai cara misalnya boleh. Dikurangi dulu baru tambah mereka. Ya. Jadi gampang. Oke? Nah, sekarang boleh buka halaman berikutnya di halaman 62. Kita kerjakan nomor 1 saja ya. Kalian boleh
Oke, kita kerjain nomor 1 saja. Ya. Kita kerjakan nomor 1 ya. Nomor 1 di situ sudah ada kotak. Yang pertama dia ada 2 kotak. Lalu oke, coba anak-anak simak. Yang pertama ada berapa, boleh ditulis ya sayang, ikutan. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kosong nih, nggak tahu deh ini berapa. Gimana ya caranya tadi? Anak-anak boleh pilih ya sayang, mau pakai garis bilangan boleh, mau pakai cara misinya boleh. Oke, kita udah tahu nih nak, 2, 4, 6. Kita mau tahu angka setelahnya berapa? Caranya gimana tadi? 4 dikurangi 2, dikurang 4 dikurang 2, tutup 2, hap, sisa 2. Berarti loncatnya 2 kali 6. Nah, ini kita mau tahu ya. Kan 4 udah, 4 ditambah 2, 6. Sekarang kita mau tahu nah berapa? 6 ya, hap. Tambah 6 tambah 2 berapa? 6 nya di kepala, 2 nya di jari. Sesudah 6, 7, 8. Berarti ternyata angka setelahnya berapa? 8. Bikin deh kotaknya 8. Nah, gampang kan? Nah, oke, PR-nya halaman nomor 2 dan 3 dikerjakan sama seperti itu ya. Kamu cari selisihnya berapa sayang? Nih misalnya nomor 2 ada 1, lalu ada 4. Cari dulu selisihnya berapa, baru kamu bisa lengkapi di sini. Oke? Ya, paham ya? Oke, jadi yang dikirim ke misinya itu ada 2 sayang, PR-nya saja. Halaman 60, halaman 60 dan halaman 62 dikirim ke GCR Mislia ya nak. Oke, terima kasih buat hari ini pembelajarannya. Mislia berharap nih kalian khususnya untuk bilangan loncat belajar lagi sama mama, latihan tiap hari supaya lebih lebih mengerti ya nak. Oke, terus jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, jangan keluar rumah kalau nggak terlalu